Halo teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di podcast ini, bertemu lagi di bincang-bincang santai ini. Dan kali ini kita akan membicarakan topik yang juga menarik, tidak kalah menarik dengan yang kemarin yang sudah rame itu gitu ya. Nah, kita akan ngomongin masalah kepemimpinan, khususnya kaderisasi kepemimpinan di tengah zaman yang terus berkembang ini. Apakah masih relevan? Nah, pada saat ini kita akan berbincang bersama dengan santai bersama dengan Pendeta Leonard Immanuel yang adalah Ketua Sinode Wilayah GKI Jawa Timur, gitu ya. Selamat siang, Pak. Yuk. Selamat siang, Mas Firmanda. Iya, bagaimana kabar? Sehat, Pak? Lumayan. Lumayan. Jawabannya lumayan. Lumayan tuh nggak tahu lumayan sehat atau lumayan enggak, gitu ya. Saya ingin merujuk kepada temuan dari Demos. Demos itu sebuah lembaga kajian demokrasi dan hak asasi manusia berbasis di Jakarta. 2007 mereka membuat kajian yang menghasilkan gambaran tentang demokrasi Indonesia yang memilukan. Defisit demokrasi kita nampak jelas pada persoalan krisis representasi. Krisis representasi. Ya, antara rakyat sebagai empunya kedaulatan dengan orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil rakyat. Tapi problemnya adalah bahwa rakyat tidak punya mekanisme untuk merecall orang-orang yang sudah dipilih. Yang punya hak itu kan parpol. Problemnya kita tahu bahwa parpol-parpol kita ya hampir seperti oligarki. Kumpulan dari orang-orang yang bekerja ya untuk diri mereka sendiri. Apakah mereka memikirkan rakyat? Ya mungkin ya, tapi sepertinya ketidakyakinan kita lebih besar daripada keyakinan kita. Apakah ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan yang demokratis ini, apa harus tentang Kristennya harus diangkat? Harus orang Kristen atau harus apakah kita ngomongin PGI ini ya? PGIB. Kita punya tiga rute terkait dengan untuk menjawab pertanyaan Mas Firmanda. Rute yang pertama adalah rute klasik dan penganutnya banyak. Banyak orang akan memberi jawaban atau mengafirmasi secara positif, oh ya kita butuh kepemimpinan Kristen. Bukan hanya kepemimpinan dari orang-orang Kristen, orang-orang beragama Kristen yang menjadi politisi, menjadi pejabat. Ada lah ya. Ya, kalau itu ada di mana-mana orang-orang seperti itu bisa kita temukan. Atau mungkin yang lebih serius lagi, kepemimpinan bukan hanya orang-orang Kristen, tapi juga pimpinan gereja sebagai sebuah representasi dari orang-orang Kristen. Karena gereja kan juga punya wajah sosial kemasyarakatannya. Dia bukan hanya lembaga agama, tapi juga dia hadir di tengah masyarakat dan melakukan sesuatu untuk masyarakat. Kayaknya banyak orang dan masih banyak orang di Indonesia, terutama orang-orang Kristen yang memikirkan bahwa kepemimpinan Kristen hanya terkait dengan bagaimana kita punya orang-orang Kristen yang jadi pemimpin, jadi pejabat, atau bagaimana kita meningkatkan bargaining position gereja sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan. Di satu sisi memang kita memerlukan hal itu. Saya tidak menyangka. Saya percaya sepenuhnya bahwa gereja dan masyarakat Kristiani perlu memproduksi orang-orang, menghasilkan orang-orang, menyediakan tenaga dari rahim gereja untuk menjadi pemimpin publik. Tetapi di sisi lain, kalau kita bicara hanya tentang kepemimpinan Kristen, tanpa menyadari bahwa kita ini hidup dalam situasi ketika agama-agama sepertinya sedang berkompetisi dalam pasar keagamaan untuk mencari pengikut atau pemeluk sebanyak-banyaknya. Dan kalau kepemimpinan Kristen diucapkan dalam situasi kompetitif kontestasi ini, saya tidak melihat bahwa kepemimpinan Kristen ini bisa memberikan sumbangsih yang nyata bagi Indonesia baru. Kita cuma sedang rebutan kue. Kita hanya mencari cara bagaimana supaya kita bisa selamat di tengah dunia yang kiamat ini. Menurut saya kita harus meninggalkan rute yang pertama ini. Ada rute kedua, opsi kedua, orang bicara bukan kepemimpinan Kristen tapi kepemimpinan religius. Mentalitasnya sudah lebih inklusif ya.
di sini kita melihat bahwa gereja tidak boleh menang sendiri. Gereja harus berbicara dalam kolektivitas sebagai orang-orang beragama. Semuanya setara sebagai masyarakat religius yang punya panggilan untuk membangun bangsa dan negara ini. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah kepentingan kita untuk bicara soal kepemimpinan Kristen menjadi sumir, menjadi pudar. Ya. Hal yang lain tentu saja ada sebuah asumsi ya bahwa agama-agama punya peran penting kontribusi untuk membangun hidup bersama. Itu bagus. Tapi kita kan juga tahu ya bahwa agama itu pun demonik. Ada kuasa jahat di dalam agama. Agama bisa membangun kehidupan, tapi atas nama Tuhan kita pun bisa membunuh kehidupan. Saya rasa kita perlu mempertimbangkan rute yang terakhir. Saya mengistilahkannya dengan kepemimpinan demokratis. Pemimpinan demokratis. Ya, kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, kita tidak lagi bicara tentang kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan religius. Tapi tidak berarti kemudian tidak ada sama sekali kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan religius. Yang menjadi concern utama adalah siapapun orangnya, dari latar belakang agama apapun dia, tapi sejauh bahwa dia itu berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Dan ukuran dari demokrasi adalah keadilan, kebenaran, penghormatan, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Walaupun kita bisa berbeda terkait dengan konsep apa itu hak asasi manusia, tapi kita semua sepakat bahwa tidak boleh ada yang dilukai, dicederai. Ya. Bahwa semua orang punya hak yang bukan hanya sama, tapi yang lebih penting adalah setara. Dan bagaimana kita bisa membangun hidup bersama ini dengan kesepakatan minimum yang kita sebut sebagai Pancasila itu. Setidaknya itu. Jadi kalau kemudian kita punya pemimpin-pemimpin demokratis, bukan hanya yang ngerti apa itu demokrasi, tapi mempraktekkan nilai-nilai demokrasi itu. Dan bahwa kepemimpinan itu tidak boleh dimaknai secara singular, sempit, hanya kepemimpinan parlementarian saja, atau kepemimpinan untuk mencari berebut posisi eksekutif belaka dari lokal sampai nasional. Tapi soal begini, kita hidup bersama, kita hidup bertetangga, tapi saya dan Mas Firmanda punya ketertarikan untuk hidup bersama, menyadari perbedaan-perbedaan kita, dan tidak merasa bersalah untuk menyatakan bahwa kita berbeda, dan saya tidak sepakat dengan apa yang Anda yakini. Tapi itu tidak menghalangi kita berdua untuk memilih hidup di gang yang sama, di perumahan yang sama, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan membangun, katakanlah RT dan RW. Ya sebenarnya hidup yang natural ya, hidup yang alami, bahwa kita ini perlu untuk hidup bersama. Tapi kalau kita rukun demi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh rukun. Kita rukun asal tidak mempermasalahkan atau mempersoalkan perbedaan-perbedaan kita. Jangan nyenggol aku. Ya, jangan nyenggol, jangan menyinggung. Ya. Itu belumlah demokrasi yang radikal. Demokrasi yang radikal harus membawa kita terpapar pada orang lain dan orang lain terpapar sepenuhnya pada kita. Itu membuat orang tidak nyaman. Tapi tidak ada jalan lain untuk kita bisa hidup bersama tanpa dengan ketulusan menerima perbedaan yang ada di antara kita dan orang lain. Dengan kata lain, kerukunan itu tidak boleh menjadi proyek nasional, proyek negara, atau proyek politik. Dia harus menjadi cara hidup. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan, ketika tiga rute tadi, terkhusus yang ketiga, yakni pemimpinan yang demokratis,
Apakah pendeta Leo sebagai seorang pendeta gitu ya, sebagai seorang pendeta, apakah meyakini bahwa value-value dalam kekristenan itu juga terkandung di sini? Ya, Ini sangat penting sekali loh betul, menurut saya. betul, itu sangat penting. Saya meyakini bahwa Pendeta Eka Dharma Putra, salah seorang pendeta GKI yang menurut saya salah satu teolog, dan kebetulan dia pendeta GKI yang ikut untuk formasi berpikir banyak orang termasuk saya. Dia pernah mengatakan begini, apa yang baik cuma untuk orang Kristen pasti tidak Kristen. Maka apa yang baik untuk orang Kristen harus baik juga untuk mereka yang bukan Kristen. Dengan demikian, kepemimpinan Kristen itu diukur dari apakah kita atau siapapun yang menjadi pemimpin Kristen itu bermanfaat bukan hanya untuk gereja atau untuk kita, tapi juga untuk yang lain. Dengan kata lain, dia mempraktekkan pertama-tama nilai demokrasi itu sendiri. Maka tidak ada pertentangan antara kekristenan dan demokrasi, antara gereja dan hak asasi, antara keyakinan iman yang eksklusif, yang sangat fundamental dan menjelaskan tentang titik kita berdiri sebagai seorang Kristen, dan di sisi lain hidup bersama dengan mereka yang bukan Kristen. Sehingga poin kepemimpinan Kristen haruslah tumpang tindih dengan kepemimpinan demokrasi atau kepemimpinan demokratisnya, democratic leadership, bahwa bangsa ini pertama-tama harus dikawal oleh mereka yang menghormati hak asasi manusia, mereka yang melihat orang lain bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra hidup. Boleh ada perbedaan, tapi mekanisme demokrasi mengatur supaya perbedaan-perbedaan ini justru menjadi pengaya dalam hidup bersama. Kita tidak perlu menyangkalinya demi kerukunan. Kita justru harus mengangkatnya, mengeksposnya, dan mencari cara-cara siasat-siasat praktek hidup bersama. Saya rasa itu yang perlu kita lakukan, ya. Menyimulasikan praktek hidup bersama dalam sebuah masyarakat di mana segregasi makin nampak vulgar, makin nampak nyata. Ada kos-kosan yang hanya menerima orang dengan identitas religius tertentu. Oh ya, ada. Ada perumahan yang yang hanya bisa dimasuki atau rumahnya atau aset di sana dibeli oleh orang-orang dengan kualifikasi religius tertentu, atau kalau bukan atas nama agama mungkin atas nama etnik tertentu. Ada pengkapingan secara spasial. Ruang-ruang kita ini mengalami kompartementalisasi, ya seperti yang tadi saya katakan. Kos-kosan hanya untuk kalangan tertentu, perumahan hanya untuk kalangan tertentu. Itu bukan masa depan kita. Masa depan kita adalah sebuah ruang hidup bersama di mana setiap orang dapat menghidupi aspirasinya yang personal tanpa takut untuk mengalami persekusi atau dihilangkan hak-hak religius atau hak-hak orientasi seksualnya atau hak-hak dia sebagai manusia yang memilih menikah atau tidak menikah misalnya, atau memilih untuk divaksin atau tidak divaksin misalnya. Dia mendapatkan pengakuan yang setara dengan yang punya pilihan berbeda. Dengan kata lain, rakyat atau masyarakat perlu untuk didengar. Dan kalau mereka tidak didengar oleh para wakil rakyat, krisis representasi bisa terjadi, tapi rakyat atau masyarakat akan memilih media di mana mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Mereka bisa saja kemudian pergi ke pahlawan-pahlawan media yang menyebarkan fake news dan hoax, atau mereka bergabung dengan kalangan populisme kanan, kelompok radikal yang membawa nama agama dan Tuhan untuk menciptakan perubahan sosial sesuai dengan desain mereka sendiri. Kedua opsi ini bukan masa depan kita. Tugas kita adalah menyelamatkan demokrasi, tapi bukan semata-mata demokrasi dari atas yang dikawal oleh para wakil rakyat,
Tugas kita adalah membangun demokrasi dari bawah. Sebuah demokrasi yang oleh demos dikawal dengan istilah blok politik demokratik. Apa itu? Blok politik demokratik. Ya, demos yang tadi saya sebutkan sebagai lembaga kajian demokrasi dan hak asasi manusia yang mensinyalir terjadinya defisit demokrasi di Indonesia itu, mereka mengajukan proposal pada tahun 2008. Proposal blok politik demokratik. Apa itu? Sebuah asosiasi bebas dari orang-orang yang sepakat bahwa masyarakat ini harus dikembangkan dengan kesadaran praktek hidup yang menghormati hak asasi manusia dan aspirasi-aspirasi lokal harus mendapatkan tempat di sana. Saya datang ke Mas Firmanda, saya datang ke rekan-rekan Muslim, saya datang ke rekan-rekan seniman, saya datang kepada para pendidik di universitas atau di sekolah-sekolah, dan saya menanyakan kepada mereka, bersediakah mereka untuk ikut mengusung dengan cara mereka masing-masing nilai-nilai hak asasi manusia ini. Kalau perlu bikin program dan dibiayai bersama-sama. Dan ini menjadi gerakan rakyat, demokrasi dari bawah. Kita tidak lagi merekayasakan negara semata-mata hanya dari para wakil rakyat. Kita mengklaim hak kita untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan disitulah kepemimpinan Kristen harus bertumbuh secara organik. Tapi harus saya akui begini, Pak. Seringkali ya, orang-orang Kristen mungkin ya, seringkali menganggap sesuatu yang mewakili Kristen itu harus ada kata Kristen, harus ada kata Yesus, harus ada kata Tuhan, demikian. Sehingga yang tidak berarti itu bukan Kristen. Contohnya saja dalam hidup sederhana, nek lagu tidak ada kata Tuhan, berarti bukan lagu rohani. Padahal itu mencerminkan refleksi tentang hidup bersama, refleksi hidup bersama alam, tapi kan tidak langsung judulnya Kristen. Artinya begini, kehadiran Kristen itu kan sebenarnya dua model terang dan model garam. Model terang adalah kami Kristen. Model garam, dia tidak mengatakan dia Kristen. Saya adalah bagian dari kita. Garam kan berfungsi justru ketika dia tidak kelihatan. Beda dengan terang, berfungsi justru ketika menampakkan diri. Baik model terang maupun model garam, podo Kristen nih, sama-sama Alkitabiahnya. Maka mereka yang berusaha untuk mengekspos kekristenan, ya kita tidak perlu untuk mengkritik mereka. Yang perlu kita katakan adalah kita ini dipanggil untuk menjadi terang, dan simbol terang adalah lilin, bukan matahari. Karena itu jangan membakar. Dipanggil untuk menerangi, tapi bukan untuk membakar. Di sisi lain, yang model terang jangan kemudian menghakimi yang model garam. Kamu kok malu dengan kekristenan kamu? Kamu kok tidak menampakkan diri sebagai murid Kristus? Karena model garam jelas Alkitabiah dan valid secara teologis, dan karena itu bisa untuk kita gunakan. Nanti tadi senada, selaras dengan yang model ketiga tadi. Ya. Wah, ada kepemimpinan demokratis yang menjamin hidup bersama. Persis. Meskipun nggak langsung, oh ini dari Alkitab, dari ayat ini, bukan. Ya. Bahkan tidak harus orang Kristen secara agama harus jadi di parlemen atau di mana. Tapi bagaimana orang yang kita perjuangkan, kita pilih, orang yang mungkin ada di sana itu bisa memperjuangkan kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan. Betul. Siapapun yang dipimpin oleh pemimpin demokratis, mereka untung. Entah dia Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, penghayat, kepercayaan atau apapun juga. Bahkan mereka yang tidak berafiliasi dengan religiositas manapun ditampung, diakomodasi oleh para pemimpin demokratis. Satu hal, sebelum kita nanti pasti kita akan ngomong rencana ke depan, langkah ke depan apa secara konkret begitu ya, impian kita ke depan apa. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, beberapa waktu yang lalu ada model kerusuhan, ada mungkin pertikaian yang mengatasnamakan agama, bahkan ada konflik-konflik di beberapa daerah yang mungkin juga beberapa waktu ini juga ada di salah satu daerah di Indonesia yang mengatasnamakan ini adalah konflik antar agama gitu. Apakah memang Pak Leo bisa setuju bahwa ada
yang mengatakan bahwa ini loh muncul organisasi muncul ini adalah yang justru karena demokrasi yang semakin tidak terkontrol ini. Jadi justru malah demokrasi itu sendiri yang menjadikan penyitaan. Karena ini semua dibolehkan, ini semua boleh. Itu kan demokrasi. Nah itu Pak. Ya betul. Seharusnya kalau kita sepakat dengan pemahaman tentang demokrasi bagi semua dan semua untuk demokrasi, maka pertanyaan itu salah dan harus dirubah. Demokrasi seharusnya melindungi yang terlemah. Dan di sisi yang lain, mereka yang kuat, mereka yang baik kuat dalam pengertian politik atau ekonomi atau religius, sebuah mayoritas tidak boleh kemudian memakai angka statistik itu sebagai hak untuk mengklaim privilege, hak istimewa mereka terhadap konstruk politik yang namanya. Dan itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Dan kalau kita bisa menginspirasi tetangga kita, anak-anak muda kita, diri kita sendiri, bahwa ada cara berpolitik yang lebih berkualitas, yang tidak perlu kemudian harus berkontestasi, berkompetisi, dan cara itu dapat kita lakukan, realistis dilakukan. Sejauh bahwa kita mau duduk bersama, ngopi bersama, bicara bersama, dan kemudian sampai tiba pada pemikiran apa yang bisa kita lakukan. Sebuah siasat yang strategis. Saya kok bisa melihat sebuah Indonesia baru dilahirkan dari warung kopi bahkan. Oke. Nah, ini menarik dan kita mungkin bisa mengerucutkan obrolan kita Pak Leo, bahwa apa yang mungkin bisa dilakukan oleh PGIW mungkin bersama dengan yang mitra-mitra yang lain dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang gitu, apa yang mungkin bisa kita lakukan supaya obrolan tentang kepemimpinan pengkaderan itu tidak jadi sesuatu yang ya klise saja. PGIW adalah bagian dari kekristenan. Maka jika PGIW mau mengambil langkah konkret, mungkin kita bisa mengajukan sebuah proposal dengan dua kaki. Kaki yang pertama adalah diseminasi gagasan, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kita melakukannya, diseminasi itu dalam bahasa konkret, mempromosikan, menjual gagasan, memviralkan, membuat semua orang tercekam dengan pemikiran ini, tidak bisa tidur, sampai kemudian kegelisahan itu membuat dia melakukan sesuatu yang nyata. Nah itu yang kedua. Kaki yang kedua adalah PGIW mendesain sebuah siasat-siasat praktek hidup bersama. Siasat-siasat praktek hidup bersama. Ya, dengan kata lain, ini sebuah siasat, sebuah simulasi. Pada dasarnya mereka tidak bertetangga. Saya dan Mas Firmanda kan tidak bertetangga. Saya tinggal di Bluru, Mas Firmanda di Sepanjang. Tapi bisakah kita terlibat dalam sebuah program siasat yang mensimulasikan kita hidup bersama? Saya misalnya tinggal untuk sementara waktu di rumahnya Mas Firmanda, mengenal kehidupan keluarga Mas Firmanda, cara hidup Mas Firmanda, cara bekerja Mas Firmanda, dan lambat laun saya bisa melihat sebuah struktur yang jelas. Saya tidak lagi melihat Mas Firmanda sebagai noktah yang ada di kejauhan, tapi ketika saya mendekati Mas Firmanda, noktah itu kemudian menampakkan diri dalam sebuah imaji yang lebih konkret. Nah, mungkin PGIW bisa mendidik para generasi muda, pemuda gereja tertentu, katakanlah GKI Sidoarjo, tempat di mana saya tinggal. Sekian pemuda GKI Sidoarjo, sekian pemuda dari GKI Sepanjang, dari GKJW, dari gereja Pentakosta atau dari elemen kekristenan manapun begitu, kita live in di pesantren, kita live in di kelenteng. Kita tidak presentasi diri kita sendiri. Kita datang ke sana, lalu kemudian kita tanya, Pak, Bu, kami ingin mengenal cara hidup Bapak, Ibu. Kami ingin mengenal cara Bapak bekerja, cara Bapak berdoa, cara Bapak
hidup sebagai masyarakat di sini, prakteknya bagaimana, mengapa melakukan itu, apa alasannya. Bolehkah kami bertanya lebih jauh, misalnya terkait dengan keyakinan-keyakinan religius tertentu yang sama sekali asing bagi kita, atau malah mungkin kita tahu namun kita menilainya secara negatif. Berangkat dari tradisi iman kita mengatakan jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, itu praktek sesat misalnya. Tapi orang yang kita datangi, tempat live-in kita itu mempraktekkan itu, dan itu berarti ada konfrontasi yang disengaja oleh PGIW. Dan karena sengaja saya menyebutnya siasat. Karena memang sengaja. Dasarnya kita tidak bertelangga, tapi supaya hidup bersama itu dimungkinkan, harus ada semacam siasat, simulasi yang mengkonfrontasikan dua cara hidup yang berbeda. Itu akan mendatangkan shock, kejutan di satu sisi. Tapi di sisi lain, kita bisa kemudian pulang dengan perspektif yang baru. Dan karena itu, jangan kemudian dibenturkan saja, ditemukan saja. Harus ada sebuah cara cerdas yang disusun, didesain oleh PGIW untuk membuat perjumpaan-perjumpaan lintas iman ini menghasilkan cara berpikir baru, perspektif baru. Maka siasat ini harus ada metodenya, ada langkah-langkah konkretnya. Live-in seperti ini adalah cara yang bisa dilakukan PGIW untuk blok politik demokratik itu tadi. Yang akhirnya akan terefleksikan dengan baik. Dan itu yang memunculkan, kalau saya boleh menggunakan bahasa Pendeta Leo tadi, emansipasi. Betul. Emansipasi itu tumbuh karena perjumpaan. Betul. Emansipasi itu tumbuh karena dialog yang natural. Betul. Bukan untuk sekedar menginterogasi apa, tetapi cara mau berkenalan, cara mau dalam tanda kutip menyeberang untuk boleh mengenal. Jadi itu sangat penting teman-teman. Kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, pengkaderan, jadi bukan hanya sekedar itu penting, tetapi ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil, dan tentunya biarlah apa yang sempat diobrolkan ini antara saya dan Pendeta Leo ini boleh menjadi sebuah brainstorming teman-teman yang mungkin kedepannya tertarik untuk masuk, tertarik untuk join. Apakah nanti akan live in di mana? Apakah nanti kita akan berjumpa dengan siapa? Saya rasa menjadi program yang menarik, dan biarkanlah apa yang kita obrolkan, apa yang sudah kita wacanakan bersama itu tidak hanya seperti melempar batu di atas lumpur yang belum hilang kemudian, tapi biarlah ini punya tindak lanjut ke depan. Teman-teman, itu yang bisa kita obrolkan. Terima kasih Pendeta Leo untuk pencerahannya, untuk bekal kita. Semoga ini bukan selesai, ini baru tahap awal sekali, dan semoga kita semakin tergoda. Ada apa sih sebenarnya? Kita bisa apa dan kita mau apa? Oke, thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam damai.